pendingin udara sentral, di ruang rapat lantai 45 Menara Grup Lee, mendesis halus. Kontras dengan atmosfer panas yang mencekik para penghuninya. Di ujung meja mahoni panjang yang mengkilap, Li Wei duduk tegak. Setelan jas bespoke buatan Italia membalut tubuh tegap pemuda itu dengan sempurna, menyembunyikan kelelahan yang merayap di tulang punggungnya. Mata tajam pewaris tunggal ini memindai satu persatu wajah direksi yang hadir, mencari kejujuran di antara tumpukan laporan keuangan palsu dan senyum penjilat. Hari ini adalah hari Selasa yang menyesakkan. Agenda rapat membahas ekspansi properti triwulan ketiga. Namun Li Wei tahu, pertemuan ini hanyalah panggung sandiwara bagi Payman Pamania untuk menjatuhkan mental sang keponakan. Proyek Emerald Horizon mengalami stagnasi. Keponakan, suara serak Pamanjong, memecah keheningan. Pria paruh baya itu mengetukkan jari gemuknya yang dihiasi cincin batu giok ke atas meja kaca. Para pemegang saham mulai resah. Mereka bertanya-tanya, apakah darah muda di kursi kepemimpinan benar-benar siap? Atau hanya sekadar pajangan mahal? Sindiran itu mendarat telak. Namun ekspresi Li Wei tetap datar, sedingin es. Pewaris Grup Lee ini sudah terlatih sejak balita untuk tidak menunjukkan emosi. Masker ketenangan adalah baju zirah terbaik di medan perang bernama keluarga. Stagnasi terjadi karena negosiasi lahan di distrik timur terhambat birokrasi yang paman urus, bukan? Li Wei membalas tenang, suaranya bariton rendah namun bergema penuh otoritas. Tangan kanannya membalik halaman dokumen di hadapannya tanpa melihat lawan bicara. Data menunjukkan tim legal di bawah supervisi paman terlambat mengajukan AMDAL selama 3 minggu. Apakah kelalaian ini juga bagian dari ujian untuk saya? Wajah Jong memerah padam. Beberapa direktur lain berdehem canggung, membuang muka ke arah jendela kaca yang menampilkan panorama kota metropolitan di bawah sana. Pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. Sosok Li Jian, sang presiden direktur sekaligus ayah kandung Li Wei, melangkah masuk. Aura dominan seketika memenuhi ruangan, membuat oksigen terasa menipis. Langkah kaki pria tua itu masih gagah, meski rambutnya telah memutih sepenuhnya. Tanpa basa-basi, penguasa tertinggi Grup Lee itu melemparkan sebuah map tebal berwarna biru tua ke hadapan putranya. Suara hempasan map itu bergema seperti vonis hakim. Aku tidak butuh alasan. Dan aku tidak peduli siapa yang salah antara kau atau pamanmu, ujar Li Jian dingin. Tatapan matanya menusuk langsung ke manik mata Li Wei. Distrik Timur, pasar tua Lentera Merah. Tempat kumuh itu menghalangi pembangunan resort bintang 7 kita. Aku memberimu waktu 1 bulan. Ratakan tempat itu, selesaikan akuisisi, atau dewan direksi akan menunjuk Jong sebagai pelaksana tugas Secho tahun depan. Ultimatum. Ancaman itu menggantung di udara. Li Wei merasakan rahangnya mengeras. 1 bulan untuk menggusur ratusan pedagang dan penduduk yang telah menetap di sana selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah misi bunuh diri moral. Namun, membantah titah Li Jian sama saja dengan menandatangani surat pengunduran diri dari hak waris. Baik, ayah, akan saya selesaikan, jawab sang putra, menyembunyikan gejolak penolakan di dalam batin. Malam harinya, penthouse pribadi Li Wei yang terletak di puncak gedung apartemen termewah di kota itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dinding kaca setinggi 4 meter menampilkan kelap-kelip lampu kota yang tampak seperti hamparan berlian di atas bludru hitam. Namun, bagi penghuninya, pemandangan ini hanyalah penjara visual yang indah. Pemuda itu melonggarkan dasi sutranya, melemparnya sembarangan ke sofa kulit, seharga sebuah mobil keluarga. Segelas whisky single malt, berusia 20 tahun, berada di genggaman. Namun cairan amber itu tak mampu menghangatkan kekosongan di dada. Sejak kecil, hidupnya telah dipetakan. Sekolah asrama di Swiss, kuliah bisnis di Harvard, lalu kembali untuk duduk di kursi panas yang dikelilingi serigala berbulu domba. Li Wei
tidak pernah memilih untuk menjadi kaya. Takdir memaksanya lahir di atas tumpukan emas, menuntut bayaran berupa kebebasan. Teman-temannya mendekat karena nama belakangnya. Wanita-wanita tersenyum padanya karena kartu kredit hitam tak terbatas di dompetnya. Tidak ada yang nyata. Semua transaksional. Lelaki itu berjalan mendekati jendela, menempelkan kening pada kaca dingin. Jauh di bawah sana, di sudut kota yang rimang-rimang, distrik timur terlihat gelap gulita, kontras dengan gemerlap gedung pencakar langit di sekitarnya. Pasar tua Lentera Merah. Target barunya, laporan di atas meja kerjanya, menyebutkan tempat itu sebagai sarang penyakit dan penghambat modernisasi. Statistik menyebutkan area itu kumuh dan tak bernilai. Namun, apakah benar demikian? Bisakah keputusan yang menyangkut hajat hidup ribuan orang hanya didasarkan pada kertas laporan yang disusun oleh bawahan yang bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di sana? Keraguan menyelinap. Li Wei meletakkan gelasnya kasar. Jika ia harus menghancurkan tempat itu, setidaknya sang eksekutor harus melihat wajah korbannya. Bukan dari balik kaca mobil limosin anti peluru, bukan dari laporan PowerPoint, melainkan dengan mata kepala sendiri. Ide gila melintas, tanpa pengawal, tanpa asisten, tanpa label pewaris grup Li. Pemuda itu melangkah menuju walk-in closet raksasa miliknya. Alih-alih mengambil setelan Armani, tangannya merogoh ke bagian paling belakang, menarik sebuah jaket denim usang dan celana kargo yang pernah ia beli saat tersesat hiking di luar negeri tahun lalu. Topi bisbol hitam ditarik, menutupi rambut yang biasanya tertata rapi dengan pamit. Malam ini, pangeran turun dari Menara Gading. Aroma itu menyerang indera penciuman Li Wei seketika setelah ia melangkah turun dari taksi online yang ditumpanginya. Bukan wangi parfum mahal atau pengharum ruangan lavender seperti di kantornya, melainkan campuran bau arang bakar, bumbu rempah yang ditumis, keringat manusia, dan sedikit aroma got yang menguap. Pasar tua Lentera Merah ternyata jauh lebih hidup dan lebih kacau daripada yang terbayang dalam benak sang pewaris. Jantung distrik timur ini berdenyut kencang. Ratusan lampion kertas merah yang sudah memudar warnanya tergantung simpang siur di atas kepala, menerangi lapak-lapak kayu yang berdesakan. Teriakan pedagang yang menawarkan dagangan bersahut-sahutan dengan suara tawar-menawar ibu-ibu yang melengking. Li Wei merapatkan topi bisbolnya. Rasa canggung merayapi tubuh tegapnya. Tanpa kawalan bodyguard, tanpa sopir yang membukakan pintu, lelaki ini merasa telanjang di tengah keramaian. Sepatu Keds limited edition miliknya meski terlihat kasual, harganya setara sewa lapak setahun di sini. Langkah hati-hati menghindari genangan air keruh di jalan setapak yang sempit. Awas panas, minggir mas, jangan melamun di tengah jalan. Teriakan itu terlambat. Sebuah gerobak dorong yang membawa tumpukan keranjang anyaman meluncur cepat dari tikungan. Li Wei, yang refleksnya tumpul karena terbiasa hidup di lingkungan steril dan teratur, terlambat menghindar. Tubuhnya terdorong ke samping, menabrak sebuah lapak kecil di sisi kanan jalan. Preng, suara keramik pecah terdengar nyaring, menghentikan herik pikak di sekitar radius 5 meter. Napas Li Wei tercekat. Di hadapannya, berserakan pecahan mangkemengkak keramik bermotif bunga biru yang indah, kini menjadi puing-puing tak berharga di atas tanah becek. Beberapa gelas kaca juga hancur berkeping-keping. Astaga, daganganku! Seorang gadis muncul dari balik lapak. Rambutnya diikat ekor kuda asal-asalan. Beberapa helai anak rambut menempel di kening yang berkeringat. Ia mengenakan kaos oblong putih yang sedikit kusam dan apron kumal bermotif bebek. Mata bulat gadis itu membelalak horor menatap kekacauan yang terjadi, sebelum beralih menatap tajam ke arah si pelaku. Kau punya mata tidak sih? Gadis itu Xiao Mei berteriak, suaranya bergetar antara marah dan ingin menangis. Ia berjongkok, memunguti pecahan keramik dengan tangan gemetar, seolah berharap benda-benda itu bisa menyatu kembali dengan mantra ajaib. Ini stok mangkuk untuk seminggu, baru saja aku tata 5 menit yang lalu. Li Wei berdiri kaku, lidahnya keluh. Dalam situasi normal,
asisten pribadinya akan maju, mengeluarkan buku cek atau segepok uang tunai. Dan masalah selesai dalam hitungan detik. Tapi malam ini, sang asisten sedang tidur nyenyak di rumahnya. Dan Li Wei berdiri sendirian sebagai tersangka utama. "Maaf, saya tidak sengaja," gumam pemuda itu kaku. Kalimat permintaan maaf terasa asing di lidahnya. "Maaf tidak bisa membuat mangkuk ini utuh lagi, Tuan Ceroboh." Xiao Mei bangkit berdiri, berkacak pinggang. Tingginya hanya sebatas bahu Li Wei, namun aura intimidasi yang dipancarkannya melebihi dewan direksi grup Li. "Ganti rugi. Sekarang, totalnya 500.000. Itu harga modal. Aku belum hitung potensi kerugian pelanggan yang kabur gara-gara keributan ini." Li Wei merogoh saku celana kargo. Kosong, ia meraba saku jaket. Hanya ada ponsel pintar keluaran terbaru. Dompet kulit buayanya tertinggal di penthouse. Ia sengaja tidak membawanya agar tidak teridentifikasi. Hanya menyelipkan selembar uang 100.000 di saku belakang yang sialnya tadi ia gunakan untuk membayar taksi dan membeli air mineral. Sisa kembaliannya entah terselip di mana. Wajah tampan itu memucat. Saya tidak bawa uang tunai." Alis Xiao Mei menukik tajam. "Jangan bercanda. Penampilanmu necis begini. Sepatu mahal, masa tidak punya uang 500.000? Pakai QRIS? Transfer?" "Ponsel saya mati." Li Wei berbohong cepat. Sebenarnya, baterainya masih penuh. Tapi jika ia membuka aplikasi perbankan, saldo yang tertera dengan deretan nol tak berujung akan menimbulkan kecurigaan. Seorang pemuda kaya raya di pasar kumuh malam hari hanya akan mengundang perampok. Atau lebih buruk, wartawan. "Dompet saya tertinggal." Hening sejenak. Xiao Mei menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai, seolah sedang menaksir harga daging di pasar lelang. "Jadi, kau mau lari dari tanggung jawab?" tuduh gadis itu sinis. "Tidak. Saya akan bayar, tapi tidak sekarang. Besok saya kembali," janji Li Wei sungguh-sungguh. "Hah, lagu lama. Besok kau menghilang. Dan aku yang rugi bandar," potong Xiao Mei cepat. Ia menunjuk tumpukan piring kotor di ember besar di belakang lapak. Rupanya, selain menjual perabotan pecah belah, gadis ini juga membuka warung mie ayam kecil di sebelahnya yang sedang ramai pengunjung. "Kalau tidak punya uang, bayar pakai tenaga. Kebetulan asistenku sedang sakit." Mata Li Wei membulat sempurna. "Maksudmu, cuci piring, angkat kerat minuman, layani pembeli, sampai warung tutup jam 10 malam. Kalau kerjamu bagus, aku anggap lunas. Kalau malas-malasan, aku teriak maling sekarang juga." Pewaris tunggal konglomerasi multinasional, lulusan terbaik Ivy League, calon pemimpin ribuan karyawan, disuruh mencuci piring berminyak di pinggir jalan. Ini gila. Ini penghinaan. Harga dirinya memberontak hebat. Namun, saat melihat mata Xiao Mei yang berkilat penuh determinasi mata, seorang pejuang hidup yang tidak kenal takut sesuatu dalam diri Li Wei, luluh. Ada kejujuran brutal di sana yang tidak pernah ia temukan di dunia elitnya. Tanpa membantah, Li Wei melepas jaket denim mahalnya, menggulung lengan ke meja, dan melangkah menuju tumpukan piring kotor. "Mana sabunnya?" tanya sang pangeran datar. Xiao Mei ternganga sejenak. Tak menyangka gertakannya berhasil. Namun dengan cepat ia melemparkan apron plastik berwarna pink norak ke arah pemuda itu. "Pakai ini. Jangan sampai bajumu kotor. Nanti, kau minta ganti rugi laundry yang lebih mahal dari harga mangkukku." Malam itu, di bawah sorot lampu bohlam kuning, yang rimeng-rimeng diiringi suara denting sendok, dan obrolan kasar para kuli panggul yang sedang makan, Li Wei belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Betapa sulitnya membersihkan noda lemak yang membandel dari sebuah piring plastik. Dan anehnya, di tengah peluh dan bau sabun colek lemon yang menyengat, ia merasa lebih hidup daripada saat duduk di kursi kulit ruang rapat direksi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Li Wei bukan seorang pewaris. Ia hanyalah seorang pencuci piring yang kikuk, yang diam-diam tersenyum
saat Xiaomei menyodorkan segelas teh manis dingin sebagai upah lelah di sela-sela pekerjaan. Teh itu terasa hambar dan terlalu banyak es batu. Tapi bagi lidah Li Wei malam itu, rasanya lebih nikmat daripada wine termahal di gudang ayahnya. Dunia mereka telah bertabrakan, dan retakannya mulai membiaskan cahaya baru. Asap cerutu Kuba mengepul tebal, memenuhi ruangan kantor berlantai marmer hitam itu dengan aroma tembakau yang menyengat. Di balik meja kerja yang ukurannya cukup untuk mendaratkan helikopter kecil, Zhong Li paman Li Wei, sekaligus direktur operasional grup tersenyum miring. Senyuman itu tidak mencapai matanya yang sipit dan penuh perhitungan. Di hadapannya, seorang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit lusuh berdiri menunduk, meremas topi di tangannya. Jadi, keponakanku yang naif itu hanya berjalan-jalan? Suara Zhong terdengar seperti gesekan kertas amplas. Bukan negosiasi, bukan ancaman penggusuran? Benar, Bos Tandia. Maksud saya, Tuan Muda Li Wei hanya terlihat makan di warung, mengobrol dengan pedagang, lalu pulang. Tidak ada dokumen yang dikeluarkan, tidak ada tim pengukur tanah yang datang. Lapor pria itu dengan gugup. Zhong tertawa pelan. Suara yang lebih mirip dengkuran predator. Ia mematikan cerutunya di asbak kristal dengan tekanan kuat hingga bara apinya remuk. Anak itu terlalu lembek, hatinya terbuat dari tahu sutra, bukan baja. Kakakku salah besar. Jika berpikir Li Wei bisa menangani Lentera Merah. Tempat itu butuh bulldozer, bukan diplomasi. Jari jemari Zhong mengetuk permukaan meja, menciptakan irama ketidaksabaran. Ia mengambil ponsel pintar di samping asbak. Sudah saatnya mengambil alih kendali, pikirnya. Jika Li Wei gagal, kursi CEO itu akan kosong lebih cepat. Dan jika Li Wei berhasil dengan cara yang terlalu lambat, Dewan Direksi tetap akan menyalahkan ketidakmampuannya. Situasi menong-menong bagi sang paman. Gerakan unit keamanan, perintah Zhong pada sambungan telepon, suaranya dingin dan tanpa ampun. Buat sedikit kekacauan malam ini. Jangan sampai ada korban jiwa yang fatal. Cukup patah tulang atau lapak terbakar sedikit. Kita butuh alasan mendesak bahwa area itu tidak aman dan harus segera direvitalisasi demi kebaikan bersama. Di seberang sana, perintah diterima. Roda nasib bagi warga pasar mulai berputar ke arah yang salah. Sementara itu, di sudut lain kota yang jauh dari intrik penyejuk udara, Li Wei kembali berada di tempat yang seharusnya ia hindari, Pasar Tua Lentera Merah. Kali ini, ia tidak lagi mengenakan jaket denim mahal, melainkan kaos polo biasa dan celana jeans yang sengaja ia gosok dengan batu apung agar terlihat usang. Identitas barunya, Ah Wei, mahasiswa tingkat akhir yang sedang magang di lembaga survei sosial, sebuah kebohongan yang ia rangkai dengan hati-hati. Kau memotong wortel seperti sedang membedah bom nuklir. Ah Wei, komentar Xiaomei pedas. Namun ada nada geli dalam suaranya. Gadis itu menyenggol lengan pemuda di sebelahnya. Li Wei tersentak. Pisau dapur di tangannya tergelincir sedikit. Berada di dapur sempit, warung mie ini ternyata lebih memacu adrenalin daripada memimpin rapat pemegang saham. Uap kuah kaldu yang mengepul membuat wajahnya berkeringat, rambutnya lepek, dan punggungnya pegal. Namun, anehnya, beban di dadanya terasa ringan. Aku belum terbiasa, jawab Li Wei, mengoreksi gaya bicaranya yang terlalu formal. Biasanya aku beli makanan jadi. Dasar anak mama, ledek Xiaomei sambil cekatan, melempar segenggam mie ke dalam panci air mendidih. Gerakannya luwes, seperti tarian yang sudah dilatih ribuan kali. Dengar ya Wei, hidup itu seperti mie ini. Kalau kau biarkan terlalu lama di air panas tanpa diaduk, ia akan lembek dan hancur. Kau harus berani mengaduknya, merasakan panasnya, baru bisa jadi enak. Pemuda itu terdiam, menatap pusaran air mendidih. Filosofi sederhana dari seorang gadis pasar menohok ulu hatinya. Selama ini, hidupnya diatur. Ia tidak pernah mengaduk nasibnya sendiri. Ia hanya mie instan
yang diseduh oleh ambisi ayahnya. Mei, panggil Li Wei pelan. Di sela riuh rendah suara pelanggan. Kalau pasar ini hilang, kau mau kemana? Gerakan tangan gadis itu terhenti sejenak. Senyum cerianya meredup, digantikan oleh bayangan kecemasan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Tatapan matanya menerawang ke arah lampion merah yang bergoyang di luar tenda. Entahlah, jawabnya lirih. Ayahku mewariskan resep mie ini di sini. Ibuku membesarkanku di antara lapak-lapak ini. Bagi orang berdasi di gedung tinggi sana, ini cuma tanah kumuh. Tapi bagi kami, ini rumah. Kalau rumahmu diambil, kau bukan cuma kehilangan atap, Wei. Kau kehilangan memori. Kalimat itu menghantam Li Wei lebih keras daripada pukulan fisik. Orang berdasi di gedung tinggi sana, itu dia. Dialah orang jahat dalam cerita Xiao Mei. Sang pewaris menunduk. Rasa bersalah mencekik tenggorokannya. Ia sedang duduk, tertawa, dan berbagi mimpi dengan orang-orang yang sebentar lagi akan ia hancurkan hidupnya. Belum sempat Li Wei merespons, suara deru motor yang bising memecah suasana malam. Bukan satu atau dua motor, melainkan puluhan. Raungan knalpot memekakan telinga, diikuti tariokan-teriokan kasar yang membuat darah siapapun berdesir ngeri. Bubar! Bubar semua! Tempat ini mau diperiksa. Sekelompok pria berbadan tegap, dengan tongkat kayu dan pipa besi, merangsek masuk ke area pasar. Meja-meja ditendang, dagangan buah dilempar ke jalanan. Jeritan ketakutan mulai terdengar. Preman, desis Xiao Mei. Wajahnya memucat. Li Wei mengenali jaket yang dikenakan salah satu pemimpin gerombolan itu. Ada logo samar di lengan kirinya. Logo firma keamanan bayangan yang sering disewa oleh Departemen Operasional Grup Li untuk pekerjaan kotor. Darah sang pewaris mendidih. Pamanjang tidak sabar menunggu. Perang sudah dimulai. Dan Li Wei berada di garis depan tanpa senjata, berdiri di sisi musuh keluarganya sendiri. Ratusan kilatan cahaya blitz kamera menghujani podium bagaikan badai meteor buatan. Di Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental, udara terasa dingin dan steril. Sangat kontras dengan kehangatan uap kuah kaldu di pasar malam yang belakangan ini menjadi tempat pelarian Li Wei. Di sini, di atas panggung yang didekorasi dengan bunga lili putih seharga ribuan dolar, sang pewaris berdiri kaku seperti manekin etalase paling mahal di dunia. Di sampingnya berdiri sosok Chun Yue, putri tunggal dari konglomerat perbankan Chun Group. Wanita itu cantik dengan cara yang mengintimidasi. Kulit porselen tanpa celah, gaun Dior yang membalut tubuh rampingnya, dan senyum yang dirancang secara presisi untuk konsumsi media. Tidak ada kehangatan di mata indahnya. Hanya kalkulasi aset dan merger. Pernikahan ini akan menyatukan kekuatan dua raksasa ekonomi Asia. Suara bariton Li Jian menggema melalui pengeras suara. Penuh kebanggaan palsu, Grup Li dan Grup Chun akan melangkah bersama menuju masa depan. Tepuk tangan membahana. Para jurnalis berebut mengajukan pertanyaan, namun telinga Li Wei berdengung. Ini adalah hukuman. Ini adalah tali kekang yang ditarik semakin kencang oleh ayahnya karena insiden di distrik timur. Untuk menutupi berita negatif tentang premanisme, mereka melempar isu pernikahan kerajaan bisnis. Pengalihan isu yang sempurna. Tersenyumlah sayang, bisik Chun Yue tanpa menoleh. Bibirnya tetap melengkung manis ke arah kamera. Saham ayahmu naik 4% sejak kita naik panggung 5 menit lalu. Jangan hancurkan momentum ini dengan wajah muramu. Li Wei memaksakan sudut bibirnya naik. Hatinya mencelos. Di saku jasnya, ponsel getarnya terasa panas. Ia tahu siapa yang mungkin mencoba menghubunginya, atau mungkin hanya notifikasi berita. Pikiran itu menyiksanya. Apakah Xiao Mei sedang menonton ini? Sementara itu, di distrik timur, suasana malam terasa muram meski lampu-lampu pasar telah menyala kembali. Perbaikan darurat telah dilakukan berkat sumbangan anonim misterius
yang datang pagi tadi. Xiao Mei sedang mengelap meja warung barunya yang masih berbau cat pernis. Di pojok warung, sebuah televisi tabung tua milik tetangga menyiarkan berita breaking news. Gambar di layar berbintik-bintik semut, namun wajah yang muncul di sana terlalu jelas untuk disalahartikan. Pewaris grup Li Wei, resmi bertunangan dengan Chun Yue. Kain lap di tangan Xiao Mei terjatuh ke tanah becek. Dunia seakan berhenti berputar. Suara riuh pasar meredup menjadi dengungan sunyi. Gadis itu melangkah mendekat ke arah televisi. Matanya menelusuri fitur wajah pria di layar kaca itu. Jas mahal, rambut tertata rapi, dan aura kekuasaan yang kental. Sangat berbeda dengan Ahwai, pemuda kikuk berkaos oblong yang memecahkan mangkuknya dan belajar mencuci piring dengan sabun colek. Tapi mata itu, sorot mata yang menyiratkan kesepian mendalam itu, sama persis. Tidak mungkin, bisiknya, menyangkal realitas yang menghantam kesadarannya. Dia, Wei, hanya mahasiswa magang. Mahasiswa? Magang? Sebuah suara berat dan mengejek muncul dari belakangnya. Xiao Mei berbalik. Seorang pria berjas rapi, asisten kepercayaan Paman Zhong, berdiri di sana, sambil tersenyum sinis. Ia menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke meja warung. Kau gadis yang naif. Nona Xiao, pria yang kau suruh-suruh membuang sampah itu adalah orang yang sama yang menandatangani surat perintah penggusuran tempat ini. Ujar pria itu dengan nada berbisa. Tangan Xiao Mei gemetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah foto-foto. Foto Li Wei yang sedang turun dari limosin mewah. Foto Li Wei sedang rapat dengan para kontraktor penghancur gedung. Dan yang paling menyakitkan, foto Li Wei sedang berdiri di seberang jalan, memantau pasar dengan binokular, seolah sedang mengamati koloni semut yang hendak disiram air panas. Dia mata-mata, Nona. Dia datang bukan untuk berteman. Dia datang untuk mencari titik lemah kalian. Asisten itu menabur garam di atas luka yang menganga. Dan sepertinya dia menemukan mainan yang menarik di sini untuk mengisi waktu luangnya yang bosan, runtuh. Pertahanan gadis itu hancur berkeping-keping. Bukan karena Li Wei kaya raya. Bukan karena dia tunangan orang lain. Tapi karena kebohongan itu. Setiap tawa, setiap obrolan, setiap momen kebersamaan yang terasa tulus, ternyata hanyalah riset lapangan bagi seorang pangeran yang ingin menggusur rakyat jelata. Rasa sakit yang dirasakan Xiao Mei bukan sekadar patah hati. Itu adalah rasa malu yang membakar, karena merasa begitu bodoh, telah mempercayai serigala yang menyamar sebagai domba tersesat. Ratusan kilatan cahaya blitz kamera menghujani podium bagaikan badai meteor buatan. Di Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental, udara terasa dingin dan steril. Sangat kontras dengan kehangatan uap kuah kaldu di pasar malam yang belakangan ini menjadi tempat pelarian Li Wei. Di sini, di atas panggung yang didekorasi dengan bunga lili putih seharga ribuan dolar, sang pewaris berdiri kaku seperti manekin etalase paling mahal di dunia. Di sampingnya berdiri sosok Chun Yue, putri tunggal dari konglomerat perbankan Chun Group. Wanita itu cantik dengan cara yang mengintimidasi. Kulit porselen tanpa celah, gaun Dior yang membalut tubuh rampingnya, dan senyum yang dirancang secara presisi untuk konsumsi media. Tidak ada kehangatan di mata indahnya. Hanya kalkulasi aset dan merger. Pernikahan ini akan menyatukan kekuatan dua raksasa ekonomi Asia. Suara bariton Li Jian menggema melalui pengeras suara, penuh kebanggaan palsu. Grup Li dan Grup Chun akan melangkah bersama menuju masa depan. Tepuk tangan membahana. Para jurnalis berebut mengajukan pertanyaan. Namun telinga Li Wei berdengung. Ini adalah hukuman. Ini adalah tali kekang yang ditarik semakin kencang oleh ayahnya karena insiden di distrik timur. Untuk menutupi berita negatif tentang premanisme, mereka melempar isu pernikahan kerajaan bisnis. Pengalihan isu yang sempurna. Tersenyumlah. Sayang, bisik Chun Yue tanpa menoleh, bibirnya tetap melengkung manis ke arah kamera. Saham ayahmu
Naik 4% sejak kita naik panggung 5 menit lalu. Jangan hancurkan momentum ini dengan wajah muramu. Li Wei memaksakan sudut bibirnya naik. Hatinya mencelos. Di saku jasnya, ponsel getarnya terasa panas. Ia tahu siapa yang mungkin mencoba menghubunginya. Atau mungkin hanya notifikasi berita. Pikiran itu menyiksanya. Apakah Xiao Mei sedang menonton ini? Sementara itu, di distrik timur, suasana malam terasa muram meski lampu-lampu pasar telah menyala kembali. Perbaikan darurat telah dilakukan berkat sumbangan anonim misterius yang datang pagi tadi. Xiao Mei sedang mengelap meja warung barunya yang masih berbau cat pernis. Di pojok warung, sebuah televisi tabung tua milik tetangga menyiarkan berita breaking news. Gambar di layar berbintik-bintik semut, namun wajah yang muncul di sana terlalu jelas untuk disalahartikan. Pewaris grup Li Wei, resmi bertunangan dengan Chun Yue. Kain lap di tangan Xiao Mei terjatuh ke tanah becek. Dunia seakan berhenti berputar. Suara riuh pasar meredup menjadi dengungan sunyi. Gadis itu melangkah mendekat ke arah televisi. Matanya menelusuri fitur wajah pria di layar kaca itu. Jas mahal, rambut tertata rapi, dan aura kekuasaan yang kental. Sangat berbeda dengan Ah Wei, pemuda kikuk berkaos oblong yang memecahkan mangkuknya dan belajar mencuci piring dengan sabun colek. Tapi mata itu, sorot mata yang menyiratkan kesepian mendalam itu, sama persis. Tidak mungkin, bisiknya, menyangkal realitas yang menghantam kesadarannya. Dia, Ah Wei, hanya mahasiswa magang. Mahasiswa magang? Sebuah suara berat dan mengejek muncul dari belakangnya. Xiao Mei berbalik. Seorang pria berjas rapi, asisten kepercayaan Paman Zhong, berdiri di sana sambil tersenyum sinis. Ia menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke meja warung. Kau gadis yang naif. Nona Xiao, pria yang kau suruh-suruh membuang sampah itu adalah orang yang sama yang menandatangani surat perintah penggusuran tempat ini, ujar pria itu dengan nada berbisa. Tangan Xiao Mei gemetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah foto-foto. Foto Li Wei yang sedang turun dari limosin mewah. Foto Li Wei sedang rapat dengan para kontraktor penghancur gedung. Dan yang paling menyakitkan, foto Li Wei sedang berdiri di seberang jalan, memantau pasar dengan binokular, seolah sedang mengamati koloni semut yang hendak disiram air panas. Dia mata-mata, Nona. Dia datang bukan untuk berteman. Dia datang untuk mencari titik lemah kalian. Asisten itu menabur garam di atas luka yang menganga. Dan sepertinya dia menemukan mainan yang menarik di sini untuk mengisi waktu luangnya yang bosan. Runtuh, pertahanan gadis itu hancur berkeping-keping. Bukan karena Li Wei kaya raya. Bukan karena dia tunangan orang lain. Tapi karena kebohongan itu. Setiap tawa, setiap obrolan, setiap momen kebersamaan yang terasa tulus, ternyata hanyalah riset lapangan bagi seorang pangeran yang ingin menggusur rakyat jelata. Rasa sakit yang dirasakan Xiao Mei bukan sekadar patah hati. Itu adalah rasa malu yang membakar karena merasa begitu bodoh telah mempercayai serigala yang menyamar sebagai domba tersesat. Ruang kerja pribadi Li Wei tidak pernah sesunyi ini. Biasanya, telepon berdering tanpa henti. Atau asistennya bolak-balik membawa berkas. Namun, pagi ini, sang pewaris telah mengunci pintu dari dalam, memutus semua kabel telepon landline, dan mematikan sinyal ponsel utamanya. Di hadapannya, duduk Han, sahabat masa kecil, sekaligus pengacara jenius yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum korporasi. Han menatap Li Wei dengan pandangan tak percaya. Kau sadar, ini bunuh diri karir kan? Tanya Han. Jari jemarinya mengetuk layar tablet yang menampilkan grafik saham grup Li, membatalkan pertunangan dengan putri mahkota grup Chun secara sepihak dan terbuka. Ayahmu akan memenggal kepalamu di alun-alun kota secara metafora. Tentu saja, Li Wei tidak bergeming. Ia sedang merapikan kancing manset ke mejanya. Sebuah gerakan mekanis,
untuk menenangkan badai di kepalanya. Wajahnya pucat akibat kurang tidur, namun matanya memancarkan tekad yang menakutkan. Seperti seorang jenderal yang siap membakar kapalnya sendiri agar tidak ada jalan mundur. Aku tidak butuh karir yang dibangun di atas penderitaan orang lain, Han. Jawabnya dingin. Paman Jong menggunakan namaku untuk menghancurkan distrik timur. Ayahku menggunakan pernikahanku untuk menutupi kebusukan itu. Aku harus memotong tali boneka ini sekarang. Atau aku akan tercekik selamanya. Jadi, rencananya buat saham anjlok. Begitu pertunangan batal, kepercayaan investor akan goyah. Saat harga saham menyentuh titik terendah, aku ingin kau menggunakan dana pribadiku yang sudah kucairkan ke rekening luar negeri untuk membeli kembali saham-saham itu secara anonim. Aku akan merebut kendali perusahaan, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pemegang saham mayoritas. Han menggeleng pelan, separuh kagum, separuh ngeri. Kau gila, tapi ini jenis kegilaan yang kusuka. Siang harinya, konferensi pers darurat digelar di lobi menara perusahaan. Ratusan wartawan berdesakan, mengira akan ada pengumuman tanggal pernikahan. Namun, ketika Li Wei naik ke podium sendirian, tanpa didampingi Chun Yue ataupun ayahnya, atmosfer berubah tegang. Cahaya lampu kamera menyilaukan mata. Tapi pemuda itu menatap lurus ke lensa utama. Selamat siang. Saya berdiri di sini untuk mengumumkan bahwa pertunangan antara saya dan Nona Chun Yue telah berakhir. Ucapnya tegas, tanpa teks, tanpa ragu. Kehebohan meledak di ruangan itu. Pertanyaan-pertanyaan diteriakkan seperti peluru. Alasannya sederhana. Lanjut Li Wei, suaranya meninggi sedikit untuk mengalahkan kebisingan. Visi kami tentang masa depan berbeda, dan saya menyadari bahwa grup Li tidak bisa dibangun di atas fondasi transaksi pribadi yang mengorbankan integritas. Mulai hari ini, saya juga akan meninjau ulang seluruh proyek di distrik timur yang telah mencoreng nama baik perusahaan. Pernyataan perang telah dikumandangkan. Belum sempat ia turun dari panggung, ponselnya bergetar hebat. Pesan dari ayahnya hanya berisi 2 kata. Keluar sekarang. 1 jam kemudian, Li Wei berdiri di trotoar depan gedung pencakar langit yang dulu ia sebut rumah kedua. Kartu aksesnya telah dinonaktifkan. Kartu kreditnya dibekukan. Mobil sportnya disita. Ia hanya membawa 1 tas ransel berisi beberapa potong pakaian dan laptop pribadi. Angin sore menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun hidupnya, ia tidak punya tujuan, tidak punya uang, dan tidak punya status. Namun anehnya, saat ia menghirup udara polusi Jakarta yang pekat itu, dadanya terasa lapang. Sangkar emas itu telah hancur, dan burung di dalamnya kini harus belajar terbang atau jatuh mati ke aspal. Suara dengkuran dari kamar sebelah menembus dinding triplek tipis, bagaikan bor di pagi buta. Li Wei terbangun dengan punggung kaku. Kasur busa tipis di bawah tubuhnya terasa seperti tidur di atas papan setrika. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar dengan bunyi krek-krek yang menyedihkan, hanya memutar udara panas dan lembab di dalam kamar kos berukuran 3 kali 3 meter itu. Selamat datang di kehidupan nyata. Mantan pangeran grup Li itu duduk, mengusap wajahnya yang kasar karena belum bercukur. Tidak ada room service yang membawakan ekas Benedict dan espresso. Yang ada hanyalah sebungkus mie instan di meja kecil dan teko listrik yang airnya sudah habis. Sudah seminggu ia tinggal di pemukiman padat penduduk, hanya berjarak 2 blok dari pasar Lentera Merah. Uang tunai yang ia selamatkan di tas ransel harus dihemat mati-matian. Ia tidak bisa menyentuh rekening luar negerinya dulu, agar tidak terlacak oleh intelijen ayahnya. Hari ini, misinya bukan memimpin rapat, tapi menjadi hantu. Malam harinya, Li Wei mengenakan hoodie hitam dan masker kain. Ia berjalan menuju pasar, bukan untuk menemui Xiao Meiya, belum punya cukup keberanian untuk menatap wajah gadis itu, lagi tapi untuk melindunginya. Kabar di jalanan menyebutkan
bahwa Paman Jong belum menyerah. Preman-preman sewaan masih berkeliaran, mencari celah untuk meneror pedagang agar segera angkat kaki. Li Wei mengambil posisi di pos ronda yang agak gelap, di seberang warung Mi Xiaomei. Dari kejauhan, ia melihat gadis itu sedang melayani pelanggan. Wajahnya terlihat lebih tirus. Senyumnya tidak selebar dulu. Namun ia tetap bekerja dengan ketangguhan yang membuat hati Li Wei nyeri sekaligus bangga. Tiba-tiba, dua pria mabuk mendekati warung. Salah satunya menendang kursi plastik hingga terbalik. "Mana setoran keamanan? Sudah dibilang bayar," bentak preman itu. Xiaomei mundur, memegang erat spatula besarnya. "Kami sudah bayar iuran resmi pasar. Jangan memeras." Salah satu preman hendak meraih kerah baju Xiaomei. Tanpa pikir panjang, sosok berhoodie hitam melesat dari kegelapan. Gerakan Li Wei cepat dan efisien, hasil dari tahunan latihan Krav Maga privat yang dipaksakan ayahnya untuk pertahanan diri anti penculikan. BUKK. Satu pukulan telak mendarat di rahang preman pertama, membuatnya terhuyung mundur. Preman kedua mencoba memukul dengan botol kaca, tapi Li Wei menangkisnya dengan lengan kiri, menahan rasa perih saat kaca itu menggores kulit, lalu membalas dengan tendangan sapuan ke kaki lawan. Kedua pengacau itu tersungkur ke tanah becek, menyadari lawan mereka bukan warga biasa. Mereka lari terberit-berit sambil menyumpah serapah. Li Wei berdiri terengah-engah, adrenalin membanjiri tubuhnya. Lengan kirinya berdarah, menetes ke aspal. Ia hendak berbalik dan menghilang kembali ke dalam bayangan sebelum identitasnya terungkap. Tapi sebuah suara menghentikan langkahnya. "Berhenti." Itu bukan teriakan marah, itu suara yang bergetar karena syok. Xiaomei berdiri di sana, spatula masih di tangan, menatap punggung sosok penyelamatnya. Ia mengenali postur itu. Ia mengenali cara berdiri yang tegap, namun syarat beban itu. "Jangan lari, bodoh. Kau terluka," ucap gadis itu lagi. Kali ini lebih lembut, meski masih ada sisa ketajaman di nadanya. Li Wei perlahan membuka masker kainnya. Wajahnya lebam sedikit di pipi. Rambutnya berantakan. Keringat bercampur darah. Ia menoleh, menatap Xiaomei dengan tatapan bersalah anak kecil yang ketahuan mencuri kue. "Aku cuma kebetulan lewat," dusta Li Wei, lemah. Alasan yang sangat buruk untuk seseorang yang tinggal di apartemen mewah di pusat kota, menurut sepengetahuan Xiaomei. Xiaomei mendengus kasar, namun matanya berkokok-kokok melihat luka di lengan pemuda itu. Ia meletakkan spatulanya, lalu memberi isyarat dengan dagu ke arah bangku panjang di dalam warung. "Duduk, aku ambilkan kotak P3K. Jangan harap aku memaafkanmu cuma karena kau jadi jagoan kesiangan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati kehabisan darah di depan warungku. Nanti pelangganku kabur." Li Wei menurut saat ia duduk di bangku plastik murahan itu dan merasakan perih alkohol yang dioleskan tangan halus Xiaomei ke lukanya. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan American Express Black Card. Rasa diterima, apa adanya. Tanpa gelar, tanpa harta. Hanya sebagai manusia yang berusaha menebus kesalahan. "Kau tinggal di mana?" tanya Xiaomei, dingin tanpa melihat wajahnya, sibuk membalut perban. "Kos-kosan Pak RT. Gang sebelah," jawab Li Wei jujur. Gerakan tangan Xiaomei terhenti sejenak. Ia menatap Li Wei, mencari kebohongan, tapi hanya menemukan kelelahan dan ketulusan di sana. Pewaris tahta itu telah turun ke bumi, dan kali ini ia mendarat dengan keras tanpa parasut emas. "Kau benar-benar gila," gumam gadis itu, menyelesaikan ikatan perban. Namun kali ini tidak ada nada kebencian dalam suaranya. Hanya keheranan yang perlahan berubah menjadi secercah respek. Ruang rapat utama di lantai 45 terasa seperti peti mati yang dilapisi bludru. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu membekukan keringat dingin yang mengalir di punggung para pemegang saham minoritas. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa
RUU PSLB. Agenda tunggal. Perombakan struktur kepemimpinan akibat ketidakstabilan mental sang pewaris utama dan kondisi kesehatan Li Jian yang memburuk. Di ujung meja, Zhongli duduk bak kaisar yang baru saja memenangkan perang. Senyum kemenangan terukir di wajahnya yang berminyak. Pria parubaya itu baru saja menyelesaikan pidato berapi-api tentang perlunya tangan besi untuk menyelamatkan aset perusahaan. Grup Li membutuhkan pemimpin yang realistis, bukan pemimpin yang membuang aset demi romantisme picisan, ujar Zhang. Matanya menyapu ruangan, menantang siapapun untuk membantah. Keponakanku, Li Wei, telah membuktikan dirinya tidak kompeten. Oleh karena itu, saya mengajukan diri sebagai CEO definitif. Hening, tidak ada yang berani bersuara. Li Jian duduk di kursi komisaris utama dengan wajah pucat, tabung oksigen portabel mendesis pelan di sampingnya. Sang singa tua itu tampak tak berdaya. Cakarnya telah tumpul, digerogoti penyakit dan pengkhianatan adiknya sendiri. Jika tidak ada keberatan, mari kita ketuk palu. Brok, pintu ganda mahoni itu terhentak terbuka, hingga menghantam dinding. Semua kepala menoleh serentak. Di ambang pintu, berdiri sosok yang selama sebulan terakhir menghilang dari radar elit sosialita, Li Wei. Namun, ini bukan Li Wei yang sama dengan yang meninggalkan ruangan ini dengan kepala tertunduk sebulan lalu. Pemuda itu mengenakan setelan jas navy yang pas badan bukan jahitan desainer terkenal, melainkan jas ready to wear yang disetrika licin oleh Xiao Mei pagi tadi. Rambutnya dipotong pendek rapi, tidak ada aroma parfum mahal, melainkan aura kepercayaan diri yang begitu pekat hingga membuat Zhongli terlonjak dari kursinya. Di belakangnya, Han, sang pengacara jenius, berjalan sambil menjinjing koper logam tebal. Maaf saya terlambat, suara Li Wei tenang, namun memotong keheningan ruangan setajam pisau bedah. Jalanan macet, masalah rakyat biasa yang mungkin tidak pernah paman rasakan dari balik jendela helikopter. Kau tidak punya hak di sini, bentak Zhong. Wajahnya memerah padam. Kau sudah dipecat. Security, usir dia. Tunggu, sela Li Wei sambil mengangkat tangan. Han membuka koper logam itu, mengeluarkan tumpukan dokumen, dan membagikannya ke meja para pemegang saham. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, pemegang saham di atas 5% berhak hadir dan berbicara. Dan berkat kebodohan paman yang membuat harga saham anjlok bulan lalu, saya lewat perwakilan Han telah memborong 15% saham publik yang panik. Ditambah warisan mendiang kakek yang baru cair, saya kini memegang suara mayoritas mutlak. Wajah Zhong berubah seputih kertas. Li Wei melangkah maju, mengambil alih podium. Ia tidak menyalakan proyektor PowerPoint. Ia hanya meletakkan sebuah maket arsitektur di tengah meja. Selama ini kita berpikir bahwa keuntungan hanya bisa didapat dengan memusnahkan yang lama dan membangun beton baru. Mulainya, menatap mata ayahnya, lekat-lekat. Itu kuno. Dunia berubah. Wisatawan modern mencari autentisitas, bukan kemewahan generik. Tangan sang pewaris menunjuk maket tersebut. Itu adalah desain renovasi pasar Lentera Merah. Bukan digusur, melainkan diperbaiki sanitasinya, diperkuat strukturnya, dan dijenamakan ulang sebagai pusat kuliner dan budaya. Proposal ini dikerjakan bersama komunitas warga distrik timur. Biaya renovasi hanya 10% dari biaya pembangunan resort baru. Namun, proyeksi keuntungan dari pariwisata berkelanjutan akan stabil selama 20 tahun ke depan. Kita tidak menciptakan musuh, kita menciptakan mitra bisnis. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik. Mereka melihat angka-angka yang masuk akal. Mereka melihat visi yang segar. Dan satu hal lagi, tambah Li Wei. Suaranya berubah dingin. Ia memberi isyarat pada Han untuk memutar sebuah rekaman audio di layar besar. Suara Zhongli terdengar jelas, memerintahkan pembakaran lapak dan penyewaan preman buat kekacauan. Kalau ada yang mati, itu urusan belakangan. Ruangan itu meledak dalam kegaduhan. Polisi, yang ternyata sudah menunggu di luar pintu atas panggilan Han,
melangkah masuk. Zhang Li meronta saat borgol dipasangkan di tangannya, meneriakkan sumpah serapah tentang ketidakadilan. Saat keributan mereda dan sang paman digelandang keluar, Li Jian perlahan berdiri. Pria tua itu berjalan tertatih, mendekati putranya. Tangan keriput yang biasanya hanya digunakan untuk menunjuk perintah, kini terulur, menepuk bahu tegap Li Wei. "Kau bermain bagus," gumam sang ayah. Suaranya lemah, tapi menyiratkan kebanggaan yang langka. "Kau tidak menggunakan uangku. Kau menggunakan otakmu dan hatimu." Li Wei tersenyum tipis. "Aku belajar dari guru terbaik di jalanan, ayah, bukan di ruang kuliah. Kudeta itu berakhir bukan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan kemenangan akal sehat dan nurani." 6 bulan kemudian, langit senja di atas distrik timur berwarna jingga keemasan, memantul indah pada atap polikarbonat transparan yang kini menaungi pasar Lentera Merah. Tidak ada lagi jalanan becek. Lantai pasar kini dilapisi paving blok artistik yang bersih. Namun, jiwa tempat itu tidak hilang. Aroma rempah, asap sate, dan teriakan pedagang masih sama riuhnya. Hanya saja kini bercampur dengan tawa turis lokal dan mancanegara yang sibuk memotret lampion-lampion baru. Di sudut paling strategis, warung mie Ahwe dan Mei dipadati pengunjung. Antrean mengular hingga keluar tenda. Xiao Mei bergerak lincah, seperti penari balet di antara meja-meja, membawa nampan berisi 4 mangkuk sekaligus. Wajahnya berseri-seri, jauh lebih cerah daripada lampion di atas kepalanya. Ia mengenakan apron baru, dengan logo karikatur wajah seorang pria berkacamata hitam, dan seorang gadis berkuncir kuda. "Pesanan meja 4 siap, tambah pangsit goreng 2 porsi," teriaknya ke arah dapur. Di belakang kompor uap raksasa, seorang pria menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Li Wei, sang CEO grup Li yang baru dilantik itu, kini sedang menggulung lengan kemeja putih mahalnya, mengenakan apron yang sama, dan dengan cekatan meniriskan mie. Siapa sangka, terapi stres terbaik bagi pemimpin konglomerasi multinasional bukanlah bermain golf atau spa di Swiss, melainkan merebus mie di tengah hawa panas pasar malam. "Bos besar, ada telepon dari Pak Menteri Pariwisata," seruhan, yang kini merangkap sebagai asisten CEO sekaligus tukang kasir di akhir pekan. Sambil melambaikan ponsel, "Bilang, aku sedang sibuk," balas Li Wei tanpa menoleh, fokus menata sawi hijau di atas mangkuk. Pelanggan di meja 4 ini lebih prioritas. Dia sudah menunggu 10 menit. Menteri bisa menunggu sampai besok pagi di kantor. Han tertawa, menggelengkan kepala, lalu kembali melayani pembayaran. Selesai jam sibuk. Li Wei melepas apronnya dan duduk di bangku plastik di samping Xiao Mei. Gadis itu menyodorkan segelas es teh manis minuman. Yang dulu terasa aneh bagi lidah bangsawan Li Wei, kini menjadi nektar favoritnya. "Kau tahu," ujar Xiao Mei sambil memijat bahu Li Wei yang kaku. "Tadi ada pelanggan yang bilang, wajahmu mirip sekali dengan CEO yang ada di majalah bisnis." Aku bilang saja, dia cuma karyawan magang yang wajahnya pasaran." Li Wei tertawa lepas, tawa yang renyah dan jujur, tanpa beban. "Karyawan magang ini punya saham 50% di warung ini. Nona, jangan lupa bagi hasil malam ini." "Tenang saja tuan kapitalis, uangnya aman," ledek Xiao Mei, lalu menyandarkan kepalanya di bahu pemuda itu. Li Wei menatap sekeliling. Ia melihat anak-anak berlarian aman di lorong pasar yang terang. Ia melihat para pedagang tua yang tersenyum menyapanya, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kehangatan layaknya keluarga. Ia melihat Xiao Mei, wanita yang mengajarkannya bahwa harga diri tidak ditentukan oleh saldo rekening, melainkan oleh seberapa bermanfaat keberadaan kita bagi orang lain. Dulu, ia memiliki segalanya, namun merasa kosong. Sekarang, ia membagi waktunya antara gedung pencakar langit dan warung tenda, namun merasa penuh.
Tangan Li Wei menggenggam tangan Xiao Mei yang kasar karena kerja keras. Di pergelangan tangannya masih melingkar jam tangan Patek Philippe seharga miliaran rupiah. Tapi baginya, momen senja di pasar Ryu ini jauh lebih mewah daripada permata manapun. Terima kasih, bisik Li Wei pelan. Nyaris tak terdengar di antara hingar-bingar pasar. Untuk apa? Untuk tidak membiarkanku tenggelam dalam sangkar emasku. Untuk menyelamatkanku. Xiao Mei tersenyum. Menatap mata kekasihnya. Lunas. Ya, jangan minta diskon lagi. Di bawah naungan lampion merah yang bergoyang lembut ditiup angin, Li Wei akhirnya mengerti. Warisan terbesar bukanlah tahta yang diwariskan ayahnya, melainkan hati yang ia temukan sendiri di jalan pulang.